Nah, kemudian setelah kita lakukan scanning entire network, berarti kan kita mulai scanning secara spesifik ke targetnya. Untuk mengetahui ada port, service atau dan layanan apa yang berjalan. Nah, kemudian tahapan berikutnya kita melakukan yang namanya vulnerability scan. Nah, kalau tahapan vulnerability scanning ini bisa kita sebut dia sebagai advanced scanning. Kenapa? Karena scanningnya sudah mulai spesifik. Kita tidak hanya sekedar mengetahui port saja. Kita tidak hanya sekedar mengetahui service yang berjalan, bahkan kita sampai mencari tahu kerentanannya. Nah, inilah vulnerability scanning, inilah yang kita sebut dengan VA sebenarnya. Ini kita sebut dengan VA. Kita mencari tahu adanya kerentanan ke dalam aset. Oh, ada kerentanan dari sisi aplikasi, ada kerentanan dari sisi service. Nah, terus di sini kita searching or kita searching atau kita sampai melakukan yang namanya exploit development. Jadi kalau kita sudah ketahui adanya kerentanan di target, kita cari exploitnya yang bisa kita pakai untuk nyerang ke target. Oh, ada vulnerability nih di protokol 21, di port 21, cari. Ada enggak exploitnya? Nah, melakukan eksploitasi inilah yang kita sebut dengan tahapan pen exploitation. Nah, disinilah pen testnya sebenarnya. Makanya VA itu bagian dari pen test. Jadi pen test itu skopnya masih jauh lebih luas. Setelah kita exploit, kita berhasil, maka kita mendapatkan akses ke sistem, gaining access. Tugas kita stop sampai di situ. Selanjutnya kita bikin finish. Terakhir kita bikin report. Nah, tapi kalau realnya hacker itu bisa lebih jauh daripada ini. Ini kalau kita ethical hacker ya. Kalau kita ethical hacker sampai di sini. Tapi kalau hacker setelah tahapan gaining access itu dia apa? Persisten. Apa itu persisten? Mempertahankan akses. Caranya apa? Dengan membuat backdoor ya. Itu kan nanti kita kejar-kejaran dengan hacker ya. Ketika dia berhasil memasukkan, kita kejar-kejaran. Ketika kita sedang berusaha untuk mendeteksi, dia bikin jalur baru, dia bikin pintu belakang yang baru lagi. Tujuannya apa? Ketika jalur utamanya ini kita deteksi, kita patching, dia bisa masuk lewat backdoor. Dia bisa masuk lewat pintu belakang yang telah dibuat sebelumnya. Kenapa dia harus mempertahankan akses? Karena objektifnya belum tercapai. Fokus to objektif. Objektifnya apa mereka? Mau curi data, mau curi informasi, melakukan pengerusakan ya. Nah, ketika objektifnya sudah terpenuhi, baru dia ketika objektifnya sudah terpenuhi, dia selanjutnya melakukan covering track atau menyembunyikan dia dengan cara apa? Misalkan dengan cara menghapus log ya, agar tidak kedetek. Kan aktivitasnya tercapture, betul tidak? Dia nggak mau tuh aktivitasnya ketahuan kan, makanya dia hapus log. Supaya apa? Supaya kita nggak tahu bahwa dia udah pernah masuk di dalam. Bahkan dia mungkin udah pernah
obok-obok sistem kita nggak tahu. Kenapa? Karena lognya udah dihapus. Makanya kadang hacker kalau udah berhasil masuk ke sistem, target pertama yang ditargetkan setelah data itu adalah log, betul. Karena dia mau aktivitasnya nggak kedetek. Makanya dia rusak itu barang-barang bukti yang bisa mengarahkan ke dalam aktivitas sistem. Baru di sini finish. Jadi sebenarnya kalau black hacker itu tahapannya lebih jauh ya, karena dia sampai nyentuh ke data. Tapi kita kalau sebagai seorang pentest, kita hanya berhenti sampai di sini saja. Setelah kita berhasil, kita exploit, dapat akses, stop, selesai. Tugas kita hanya berhenti sampai di situ, jangan lanjutkan. Apalagi sampai melihat data, betul tidak? Kalau sampai melihat data, berarti aktivitas kita sudah bukan ethical hacking lagi. Makanya saya katakan jangan terlalu senang jadi pentest. Kenapa? Karena kaki kita satu di surga, satu kita di neraka. Satu di surga, satu di neraka, Pak. Kepleset sedikit kita urusan masuk penjara, Pak. Dan banyak terjadi pentester dilaporin sama kliennya sendiri, kan? Ketahuan ngelihat data. Tadinya mungkin nggak sengaja, tapi karena kehit, dianggap itu adalah bagian dari kesengajaan. Makanya hati-hati. Kayak saya katakan di awal, tidak ada pekerjaan yang tidak berisiko, semua berisiko. Pentest duitnya banyak, tapi penjaranya besar. Masuk sel juga besar. Jadi ketika udah masuk, stop, berhenti. Tahapan berikutnya kita bikin laporan untuk kita eskalasi. Seperti ini loh, cara saya masuk ke dalam sistem begini. Kita jelasin saya masuknya pakai tools ini, endpointnya ini. Saya mendevelop exploit dengan cara seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Nah, saya coba demo. Ini saya kirimin dulu ke grup, biar enak. Nah, ini saya kirim dulu, biar teman-teman tahu tahapannya. Casep ya, nih. Casep. Ini saya kasih keterangan dulu biar tahu kan, biar tahu setelah yang tahapan 9 ini tahapan dari black hacker ya. Nah, jadi kita coba gini. Jadi anggaplah kita punya application ya, kita punya app. Kita punya app sudah dideploy di dalam suatu sistem operasi ya. Anggaplah ini kita punya beberapa VM. Jadi saya pakai Kali Linux untuk pentestnya di sini. Dan kemudian ini ada target yang kita coba cari tahu kerentanannya. Jadi dalam ethical hacker kita nggak boleh sembarang ya. Sekalipun kita punya skillnya, kita nggak boleh hack itu semua orang gitu. DPR ini bawa di atas, jangan. Jadi kita bikin environment, kita buat lingkungan environment kita sendiri, kemudian kita belajar hacking di dalamnya. Jadi kita belajar hackingnya nggak merentas kemana-mana, tapi bisa. Kalau Anda paham metodenya, Anda terapkan keluar bisa. Tapi itu sudah bukan menjadi bagian dari ethical hacking. Jadi ethical hacking itu legal. Ada standarnya, ada kesepakatannya, ada kontrak kerjanya. Nah, jadi saya coba assessment. Nah, ini saya mau lakukan VA. Jadi di sini saya mau VA, tapi saya masuk sampai ke pentest di sini. Saya mau VA. Sebentar, saya coba cek dulu. Ini target kita. Ini Ubuntu server. Sebentar. Saya set dulu kartu jaringannya. Jadi Ubuntu server ini target.
Ini target kita bisa. Oke, saya dulu. Oke, if config. Belum ada ya IP-nya. Sudo etc init d networking restart ya. Saya restart dulu kartu jaringannya. Oke, udah ada ya. Jadi IP target save config. Jadi IP target di sini siap. Ini kan udah ya. Jadi IP target 39.130 kalau nggak salah. 39.130, oke. Terus kali Linux. Oke, dia loading dulu. Nah, ini. Jadi kali Linux saya ini, nah, kali Linux saya if config 39128 ya. IP attacker nah, jadi tahapannya tapi kan realnya kita nggak dikasih spesifik IP seperti ini ya. Kita scanning di networknya, kita scanning. Nah, misalkan kita pakai ini ya, biar saya tulisan perintahnya ya. biar berarti kita mulai dari tahapan yang nomor 2 langsung ya, karena kan kita udah terhubung ya. Jadi terhubungnya bisa jadi aktornya ada di dalam jaringan, bisa jadi dia tamu terhubung di dalam network kita, atau bisa jadi hackernya dari luar coba nyerang kita ke dalam ya. Macam-macam skenario ya. Yang jelas dia harus terhubung. Nah, scanning entire network. Nah, jadi untuk melakukan scanning ke seluruh jaringan, kalau kita perhatikan kan ini /24 ya, betul tidak? Coba kita cek. Ada? Betul tidak? /24 ya. Nah, berarti kalau saya mau scanning entire network, saya sudo nmap min ss ss ini artinya still scan ya. Ini buat ngehindarin deteksi firewall sebenarnya. Tapi ini udah jadul, udah pasti bisa kedetek ya. Makanya kadang kita customnya, kita bisa custom yang advance ya, advance scanning. Kemudian saya 39.1 titik 0 ya. 13. Oh iya. Kan network. /24 kan. Berarti saya mau scanning ke seluruh network kan. Ketika titik 0 ya /24. Saya coba lihat ada host apa saja nih dalam jaringan nih. Udah keluar total ada 5 host ya. Jadi kalau sudah selesai di tahap ini kan kita udah ngeluarin daftar host dalam jaringan, betul enggak? Nggak mungkin semua bisa kita hack. Jadi yang kita hack itu yang gimana? Yang kita coba uji itu yang punya banyak port yang terbuka. Nah, contohnya ini. Jadi yang interest menurut saya ini 30 ya. Kenapa 130? Karena banyak port terbuka. Bisa jadi ada miskonfigurasi.
Ada juga titik satu, ini menarik juga nih karena ada port MySQL ini terbuka. Ya, jadi target saya bisa ini, bisa titik satu atau ini 130. Tapi saya coba dulu yang 130. Kenapa saya coba yang 130? Karena banyak layanan yang terbuka. Nah, jadi kita cek dari beberapa layanan ini ada nggak yang mengandung kerentanan yang bisa kita eksploitasi gitu. Ada nggak kerentanan yang mungkin untuk bisa kita bypass. Nah, jadi kalau kita sudah selesai di tahap scanning entire network, sekarang kita mulai masuk ke specific net. Jadi saya sudo nmap min ss tetap mode stealth, min sv versioning scanning. Jadi saya mau mengetahui versi aplikasi yang digunakan, minus a jenis sistem operasi yang digunakan target. Ini ada di nmap sebentar, nanti saya tunjukkan. Nah, 192.168.39 130. Jadi sesuai namanya ya. Berarti kan spesifik ya. Udah mulai fokus ke host tertentu. Kalau yang network tadi kan semuanya kena kan. Jadi kalau mau lihat perintahnya nmap ya mudahnya teman-teman tinggal nmap help aja. Ada. Jadi kita bisa lihat apa parameter yang ada di dalam nmap ini ada. Jadi parameter semua. Ada untuk scanning versi, ada untuk scanning host, ada untuk scanning port. Nah, kemudian saya coba masukkan saya clear dulu. Saya mau lakukan scanning untuk mengetahui adanya aplikasi yang digunakan. Biar dia scanning, nah itu keluar dia. Jadi inilah hebatnya nmap ya. Inilah hebatnya nmap menurut saya. Kenapa? Karena dia bisa scanning sampai ke dalam aplikasi. Dia bisa scanning. Ini kan fatal ini betulnya. Informasi ini kan seharusnya nggak boleh keluar. Informasi versi aplikasi yang digunakan di sistem kan nggak boleh. Di sini jadi ketahuan, ditarget pakai VSFTPD 234. Dia pakai MySQL 5. Jadi sebenarnya aktivitas ethical hacking kita berusaha untuk nyari informasi seperti ini. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapatkan terkait target, maka semakin terarah juga jenis serangan yang nanti akan kita lakukan. Jadi dulu saya pernah dapat HR. Mau rekrut orang nih ceritanya. Dicari database engineer yang bisa mengoperasikan database MySQL versi 5. Diposting lagi di LinkedIn. Jadi tidak boleh. Itu sama aja Anda membocorkan rahasia dapur ya. Versi aplikasi, versi service. Jangan sampai keluar. Cukup di internal ya. Karena mindsetnya hacker, kalau dia tahu di sana pakai MySQL 5, berarti kan saya tinggal cari bagaimana caranya saya bisa sampai ke MySQL itu. Jadi saya tahu bahwa di situ ada FTP, maka tahap berikutnya saya cari ada exploit yang bisa saya pakai. Makanya hacker itu kadang punya keahlian terjun ke deep web, CIA. Cyber threat intelligence. Kenapa? Bermodal saya tahu versi aplikasi yang digunakan target, saya terjun ke deep web, cari ada nggak exploitnya di mana.
Bahkan kalau tidak ada sekalipun saya bisa bikin ada namanya exploit development. Yang penting kita tahu aplikasi yang digunakan di target. Ini kan nggak boleh nih seharusnya ini. Open SSH. Ini kan nggak boleh keluar nih informasi seperti ini. ASC bin. Berarti saya sudah selesai di tahap melakukan spesifik scanning. Nah sekarang saya VA mudahnya saya pakai searchploit. Searchploit kemudian VS FTPD 2, 3, Dari mana VS FTPD ini? Ini dari hasil scanning tadi. Coba lihat. Nah, saya mulai dari sini lah ya, dari yang paling atas coba. Nah, saya cari ada yang enggak exploit yang bisa dipakai. Nah, ini saya copy. Searchploit. Paste. Nah ketika saya enter ini barang enter. Nah, ini. Ternyata di Kali Linux sudah ada toolsnya. Jadi kalau tidak ada di Kali Linux sekarang kita terjun di deep web itu. Cari ada enggak yang bisa develop. Atau kalau kebetulan hackernya jago kita bisa develop sendiri. Yang penting tahu binary eksploitasi. Nah, ini udah. Oh ini sorry. Scanning specific loss. Oh ini. Oh ini di sini nih. Ini. Jadi kita tahu ada exploitnya. Kalau ini kelupaan ini. Kalau kita mau VA vulnerability scanning. Saya langsung lompat tadi cari exploit. Tapi kita bisa cari misalkan begini. Sudo nmap script sama dengan full. Ini artinya saya melakukan scanning untuk mencari tahu adanya vulnerability di port 21. Yang mana port 21 di sini adalah port dari VSF FTPD tadi ya. Berarti ini 3913. Nah, ini. Jadi sebelum kita cari exploit, saya langsung lompat tadi, seharusnya ini dulu ya. Kita cari vulnerability. Kita cari vulnerability di masing-masing portnya. Nah inilah tahapan VA di sini. Kita cari vulnerability di port 21, di port 22, di port 53. Jadi kalau internal berhenti stop sampai di sini, selesai kita udah VA. Tapi kalau pentest, kita sampai mencari exploit, sampai mencoba exploit itu sampai tembus. Untuk kita buktikan bahwa itu memang rentan. Nah, coba lihat ini. Keluar ya. Coba lihat. Vulnerable. Itu ternyata apa? Itu ternyata ada CVE-nya. Jadi CVE itu kan jadi VA itu sebenarnya mencari CVE. CVE itu kan common vulnerability exposure. Ya. Kita cari CVE-nya. CVE ini macam-macam. Ada CVE low, risk, Nah ini sering terjadi. Orang operation itu kadang terlalu manut sama orang programmer. Orang operation disuruh install A, install B, tapi tidak dicek dulu. Ternyata aplikasi yang diinstal di server ada kerentanan. Jadi kita sebagai orang operation itu harus ada pendirian gitu. Setelah kita cek kalau ternyata ada CVE-nya tolak, mohon maaf saya tidak mau install. Kenapa? Takutnya saya buka
bukan kerentanan. Justru malah kita buka jalur untuk hacker bisa masuk di sistem. Jadi kalau kita cek di CV itu ternyata ada skornya high atau critical, kita boleh menolak. Jadi solusinya gimana ya? Anda ganti aplikasi, betul tidak? Anda ganti aplikasi, cari aplikasi yang secure, cari service yang secure. Nah ini pengalaman kita pentest, ada aplikasinya aman, ternyata servisnya tidak aman. Jadi sekalipun aplikasi kita aman, kalau servisnya tidak aman, bisa dipastikan semuanya tidak aman. Ada CVE-nya, baru saya apa namanya? Saya exploit. Udah ya, udah tahapan ini udah. Jadi ada exploit tadi ditulis dengan apa? Bahasa programan Python sama Ruby. Ada 2 exploit ini. Jadi kalau dia ditulis dengan bahasa programan Ruby, biasanya exploit ini bisa dijalankan dengan Metasploit. Tapi kalau dia tidak ditulis dengan bahasa programming Ruby, misalkan pakai Python atau pakai Perl, ini biasa scriptnya bisa langsung dijalankan tanpa menggunakan bantuan tools. Kita cukup install Python saja. Nah, jadi sekarang saya lanjut. Nah, tadi di mana? Saya locate dulu, locate. Ini ya. Di mana ini? Lalu di sini saya masuk ke sini. Kita coba pakai exploitnya. Saya coba lihat dulu untuk isi scriptnya. Seperti ini isi scriptnya. Sekarang saya coba exploit Python. Karena dia ditulis dengan bahasa programan Python, saya bisa jalankan 497. Python. Hostnya ya, sorry. Python. Diikuti dengan host ya, 192.168. 93 berapa tadi? 130 ya target kita. 129. 39 130. Sebentar. Sebentar, ada apa ini? Python 49757. Ya. Python 2 kayaknya. Kayaknya bukan Python 3, Python 2. Coba lihat. Ini skripnya skrip lama ya, makanya saya jalannya pakai Python 2. Saya ulangi. Python 2. Itu berhasil. UMI root. Wah, udah masuk bersih. Kenapa bisa masuk root? Karena CVE-nya tadi, coba lihat.
Karena CVE-nya tadi tinggi. Coba lihat. Tinggal running scriptnya aja kan. Tinggal running scriptnya. CVE 2011 2527 kan? 2523 nah ini. 2023. Nah, ini. Coba lihat. Jadi kerentanannya tinggi sekali di high. Kita bisa lihat di CVE 2011. Ini. Itu. Kritikal ya. CVE CVSS ya. Common Vulnerability Scoring System. Jadi ini coba kita lihat. Ini bisa high ini, sebentar kita coba. CVS score ya. Wah. Masuk ke dalam high dia. Jadi CVE 2011-2023 ini. Jadi sebenarnya seluruh aplikasi yang ada di internet ini udah dibuatin CVE-nya sebenarnya. Jadi di internet itu kan ada security researcher ya. Jadi ada organisasi yang kita sebut dengan NVD ya. Jadi NVD itu berasal dari kata National Vulnerability Database. Jadi NVD ini kerjanya riset ya. Jadi dia meriset seluruh aplikasi yang ada di dunia dan menentukan skor CVE-nya. Nama organisasinya NVD ya? NVD ya. National Vulnerability Database. Jadi bisa lihat di sana. Jadi hampir sebagian besar aplikasi yang kita install itu ada di NVD. Sudah pernah di riset sebelumnya. Dia layak diinstal atau tidak. Jadi CVE ini ada 4 levelnya. Tapi bukan berarti yang ada CVE-nya tidak aman. Yang ada CVE-nya tetap aman juga. Karena dia dibagi jadi beberapa level. Ada level low, medium, high dan critical. Sorry, this lagi. Betul gitu. Jadi kalau saya kalau masih ada di posisi low dan medium ini masih bisa toleransi. Tapi kalau dia udah masuk ke high atau critical, saya sarankan mending ganti, jangan ambil risiko. Takutnya kita paksakan tetap berjalan dengan kondisi critical, sistem kita bisa Jadi minimal jalan dengan